Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan bahas matematika dasar 1, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang turunan, yang mana salah satu contoh saya kemarin itu adalah turunan dari sin X ya, yang mana turunan dari sin X itu adalah cos X. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah turunan dari cos X. Nah, kita masih menggunakan definisi dari turunan yang menggunakan limit kemarin, yaitu f aksen X itu sama dengan limit H menuju 0, fx ditambah H dikurang dengan fx dibagi dengan H. Jadi, yang fx tambah H itu kita ganti dengan fungsi yang kita akan cari turunannya. Jadi, di sini limit H menuju 0, cos X tambah H dikurang dengan cos X. Nah, dibagi dengan H. Kemarin di bab fungsi khusus ada tentang fungsi trigonometri, yang mana uraian dari cos X tambah H itu adalah cos X kali cos H dikurang sin X kali sin H. Lalu dikurang cos X dengan yang ini ya, cos X yang ini dibagi H, itulah limitnya. Nah, kemudian agar ini menjadi lebih sederhana, maka cos-nya kita keluarkan. Di sini ada cos, kemudian di sini ada cos, maka di sini saya keluarkan min cos, sehingga ini menjadi 1 karena yang ini ya. Kemudian dikali dengan cos H karena yang ini. Kemudian yang bagian sini sinnya juga saya keluarkan, sin X, tinggallah sin X per H. Jadi karena cos X ini tidak mengandung H dan sin X ini tidak mengandung H juga, maka kita bisa jadikan dia sebagai konstanta. Oleh sebab itu, di sini menjadi limit cos X kali limit 1 kurang cos H per H dikurang sin X kali limit H menuju 0 sin H per H. Di mana nilai dari 1 kurang cos H, limit H menuju 0, 1 kurang cos H, bagi H itu adalah 0. Sehingga min cos X dikali 0. Kemudian nilai dari limit sin H per H itu adalah 1. Sehingga min X kali 1 adalah min X. Jadi di sini karena 0 dikurang min sin X, hasilnya adalah min sin X. Jadi kita tahu turunan dari cos itu adalah min sin X. Sementara turunan dari sin adalah cos X. Nah, di sini saya munculkan rangkuman dari turunan fungsi trigonometri. Yang pertama di sini ada sin X, maka turunannya itu adalah cos X. Sudah kita buktikan ya. Kemudian fx turunannya adalah, jika fungsinya fx sama dengan cos X, turunannya adalah min sin X yang barusan kita turunkan. Kemudian fx sama dengan tan X, turunannya adalah secant kuadrat X. Ini bisa teman-teman buktikan sendiri. Kemudian fx sama dengan kosekant X, turunannya adalah min kosekant X kali kotangen X. Kemudian fx sama dengan secant X, turunannya adalah secant X kali tan X. Kemudian turunan dari kotangen X adalah min secant kuadrat X. Nah, ini harus teman-teman ingat ya. Karena ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal turunan yang berkaitan dengan trigonometri. Oke? Untuk melihat penggunaan dari yang sudah ada di kolom ini, kita lihat ke contoh soal berikut. Nah, di sini saya punya contoh soal. Yang pertama, tentukan turunan dari fx sama dengan sin kuadrat x ya. Nah, yang mana sin kuadrat x itu akan sama dengan sin x dikuadratkan ya. Yang mana berarti kalau sin x kuadrat artinya itu adalah sin x dikali sin x. Nah, ini kita bisa menggunakan aturan perkalian ya. Kemarin ini ada fx, kemudian ada gx. Yang mana kemarin sudah dibahas di aturan turunan fx f tambah g x turunannya adalah f aksen x kali gx, kemudian ditambah dengan fx dikali dengan g aksen x. Maka kita bisa pakai aturan ini. Nah, di sini fx-nya adalah sin x, maka turunannya adalah f aksen x adalah turunan dari sin, sudah tahu kita tadi adalah cos ya, cos x. Kemudian turunan dari gx, turunannya masih sin juga, berarti juga cos x. Maka di sini kita bisa mencari f
aksen X ya, turunan itu bisa kita tulis sebagai F aksen X, atau boleh juga kalau kita misalkan ini adalah Y sama dengan sin kuadrat X, maka kita bisa menuliskannya sebagai DY per DX. Berarti kalau kita tulis sebagai DY per DX, maka di sini bisa kita tulis D dalam kurung Y-nya adalah sin kuadrat X dibagi dengan diturunkan terhadap DX. Maka ini tadi bisa kita urai menjadi D sin X kali sin X diturunkan terhadap DX. Ya, sehingga hasilnya adalah F aksen X, ini dia, F aksen X berarti adalah cos X, dikali dengan GX, GX-nya ini adalah sin X, kemudian ditambah dengan Fx, Fx-nya adalah sin X, kemudian dikali dengan G aksen X, G aksen X-nya adalah cos X. Sehingga kita dapat cos X kali sin X ditambah sin X kali cos X. Ini adalah hal yang sama ya. Ini sama, berarti ibaratnya 1 cos X tambah kali sin X ditambah 1 sin X kali cos X itu akan sama dengan 2 sin X cos X. Jadi inilah turunan dari sin kuadrat X. Gitu ya. Kemudian ada contoh soal kedua, di mana Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat kali cos X. Berarti ini kita bisa misalkan sebagai Fx, ini juga Gx. Maka turunannya apa? Turunan dari Y adalah Y aksen ya, atau bisa kita tulis sebagai dy per dx. Maka D-nya bisa, Y-nya adalah X kuadrat. Ini menjadi X kuadrat kali cos X dibagi dengan, diturunkan terhadap dx. Maka turunannya yang pertama berarti F aksen X. Maka turunan dari Fx-nya, F aksen X itu apa? Turunan dari X kuadrat, berarti 2X ya, aturan turunan. Kemudian Gx-nya turunan dari cos adalah min sin. Sehingga di sini F aksen X berarti adalah 2X dikali dengan Gx. Gx-nya adalah cos X. Lalu ditambah dengan Fx. Fx-nya adalah X kuadrat dikali dengan G aksen. Berarti dikali dengan min sin X. Sehingga di sini menjadi 2X cos X. Ini min bisa dikalikan ya. Min kali X kuadrat. Ini menjadi sin X. Nah, di sini sama-sama mengandung X, berarti X-nya juga boleh kita keluarkan. Maka X dikali 2 cos X dikurang X sin X. Maka inilah turunan dari X kuadrat kali cos X. Jadi kita tetap menggunakan aturan-aturan yang ada di video sebelumnya. Oke? Kemudian di sini ada contoh soal, silahkan ada latihan, silahkan teman-teman coba untuk mengerjakan ini. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih.